Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ada banyak orang yang menyukai hewan untuk dijadikan sebagai peliharaan, seperti misalnya kucing, anjing, burung, hingga ikan dan lain sebagainya. Dan hal ini mungkin disebabkan karena manusia hidup berdampingan dengan alam seperti hewan dan juga tumbuhan. Namun meskipun begitu, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hewan yang tidak boleh dan dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Bahkan ada juga hewan yang justru dianjurkan untuk dibunuh. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 6 jenis hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim dipandang penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan dan juga apa saja yang dilarang dalam agama Islam. Secara gamblang dan jelas, agama Islam telah memberikan panduan-panduan kepada semua umat manusia dalam setiap aspek kehidupan manusia di dunia ini. Dan diantaranya yaitu panduan-panduan dalam masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu yang secara jelas dan gamblang dilarang dalam Islam. Dan setidaknya ada 6 hewan yang sangat dilarang dipelihara dalam Islam. Bahkan larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Sehingga dipandang penting sekali bagi kita agar mengetahui dan juga menjauhi semua larangan-larangan tersebut. Berikut ini 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Yang pertama yaitu anjing dan juga babi. Kedua hewan ini di dalam agama Islam merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara karena hewan ini termasuk hewan yang ditetapkan hewan yang najis. Bahkan dengan memelihara hewan ini juga dapat mengurangi pahala kebaikan seseorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang memelihara anjing terkecuali anjing untuk mencegah ternak, untuk berburu dan juga bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 harinya sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa malaikat Jibril pernah datang kepadaku dan kemudian ia berkata bahwa tadi malam saya datang kepadamu, namun tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk terkecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar dan di dalam rumahmu itu ada anjing. Maka oleh karena itu perintahkanlah
agar kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah anjing itu agar dikeluarkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Turmudi, dan Imam Ibnu Hibban. Kemudian hewan yang kedua yaitu ular. Menurut Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa memelihara ular itu hukumnya haram. Bahkan jenis ular apapun jika kita pelihara, semuanya tetap hukumnya haram untuk dipelihara, karena sejatinya ular merupakan hewan melata dan juga berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW, beliau telah memerintahkan kepada umatnya agar membunuh atau mengusirnya jika ia bertemu dengan ular, terutama jika ia merasa takut hewan tersebut akan membahayakan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau telah memerintahkan agar membunuh 2 binatang hitam ketika sholat. Yang pertama yaitu ular, dan yang kedua yaitu kalajengking. Hadis riwayat Imam Turmudi. Adapun yang dimaksud dari perintahan ini yaitu ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam atau membahayakan kita, sehingga jika tidak, maka kita tidak dianjurkan untuk membunuhnya, karena pada dasarnya ular juga termasuk hewan yang berada dalam rantai makanan. Sehingga jika kita memusnahkan ular tersebut, maka akan merusak ekosistem dan juga keseimbangan alam. Kemudian hewan yang ketiga yaitu burung elang. Burung elang merupakan salah satu hewan yang dilarang dalam agama Islam. Bahkan hewan ini juga termasuk hewan yang meski dilestarikan, karena burung elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuhnya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Bahkan selain itu juga, burung ini juga termasuk umat dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dilarang untuk memeliharanya dan juga membunuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dalam kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umatku juga seperti kamu. Quran surah Al-An'am ayat 38. Kemudian hewan yang keempat yaitu burung gagak, khususnya burung gagak yang memiliki punggung dan juga perut yang berwarna putih. Dan hewan ini juga termasuk burung yang dilarang untuk dipelihara di dalam agama Islam. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa burung gagak tidak boleh untuk dipelihara dan bahkan diperbolehkan untuk dibunuh. Dan burung gagak juga bukanlah termasuk hewan yang bisa mendatangkan keberkahan dan juga mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu malaikat Jibril pun berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam, karena burung ini telah membelelekan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, bagaimana burung gagak itu memohon kepadaku sedangkan ia sendiri telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik dan bahkan boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan juga binatang buas. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hewan yang kelima yaitu tikus, karena tikus termasuk hewan yang najis dan juga kotor. Maka oleh karena itu Islam sangat melarang kita untuk memelihara hewan tersebut, karena tikus juga merupakan salah satu hewan yang bisa membawa penyakit, karena ia hidup di dalam lingkungan yang kotor dan juga ia memakan makanan yang kotor juga. Sehingga menjaga rumah dari tikus itu dapat mencegah dari penyebaran penyakit, dan ini merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Kemudian hewan yang keenam yaitu cicak. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering berkeliaran di rumah kita, namun sejatinya hewan ini dilarang jika disengaja dipelihara meskipun ia berada di rumah kita. Bahkan seharusnya hewan cicak ini sunnah untuk dibunuh.
sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan untuk membunuh cicak, karena dahulu cicak itu yang meniup dan juga membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bahkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian, dan barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.